Selamat pagi, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tiba kembali kita pada renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7, Jemaat Yosotipuro. Pada pagi ini, kita membahas dengan judul Belajar dari Andreas. Untuk itu kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan yang di surga, kami mengakui begitu banyak kelemahan, ketidakmengertian kami akan sabda-Mu. Untuk itu pada pagi ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga kesemuanya ini kami boleh mendapatkan berkat rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Andreas adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Saudara dari Petrus. Dan sedikit catatan dalam Alkitab tentang pelayanan dari Andreas ini. Namun demikian, dari catatan yang kecil ini, kita mendapatkan suatu pelajaran yang indah tentang pelayanan yang sudah disampaikan oleh Andreas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa pelayanan yang dicatat dalam Alkitab yang sudah dilakukan oleh Andreas? Yang pertama, ini dicatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 41 dan 42. Di sana dijelaskan bahwa Andreas ini mengajak Simon Petrus untuk bertemu dengan Yesus. Pelayanan yang kecil, bukan? Kemudian yang kedua, Andreas ini dicatat dalam Alkitab membawa anak kecil dengan bekalnya untuk disampaikan kepada Tuhan Yesus ketika mereka kekurangan makanan atau mereka para pendengar dari khotbah Tuhan Yesus ini mengalami kelaparan. Dan atas usaha dari Andreas ini yang mengantarkan anak kecil dengan membawa bekal 5 potong roti jelai dan 2 ekor ikan, ternyata berkat Tuhan boleh menjadi berkat bagi 5.000 orang yang mendengarkan khotbah pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan lebih. Kita melihat sepertinya pelayanan yang dia lakukan oleh Andreas ini ada satu pelayan yang kecil. Mengajak Petrus, kemudian mengantarkan seseorang anak kecil yang membawa bekal untuk disampaikan kepada Yesus. Suatu hal yang kecil. Sepertinya. Bukan suatu pelayanan yang spektakuler. Khotbah yang menggebu-gebu. Pekabaran-pekabaran yang luar biasa. Bukan. Namun hal-hal yang sederhana ini sudah dilakukan oleh Andreas, si murid Yesus. Dan tentunya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
Sering orang menyepelekan, meremehkan pelayanan kecil di dalam jemaat. Dan benarkah demikian? Kita baca dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita melihat bahwa Andreas ini ada setia dalam pelayanan yang kecil. Setia dalam perkara-perkara kecil. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika seseorang dipercaya dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepadanya perkara-perkara yang besar. Kemudian Matius 25. Matius 25. Ayat yang ke-23. Di sana dijelaskan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, bukan karena besar kecilnya pelayanan, bukan besar kecilnya pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan, tapi tanggung jawab kita dalam pelayanan tersebut. Banyak orang merasa kecewa ketika dia diputuskan untuk melayani sesuatu yang kecil, pelayanan yang remeh, pelayanan yang dianggap tidak ada manfaatnya. Namun, sebenar-benarnya bahwa apa yang sudah kita lakukan, walaupun itu perkara yang kecil, pelayanan yang remeh, pelayanan yang kecil, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Andreas, ini akan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita? Saat-saat ini ada saat-saat di mana jemaat mengadakan panitia pemilihan pengurus jemaat. Kadang kita merasa kecewa dengan apa ya ketika kita ditunjuk di dalam pelayanan. Bukan ketua jemaat, bukan sekretaris, bukan officer, namun pelayanan diakon yang sering orang anggap itu adalah pelayanan yang kecil. Sekali lagi saudara-saudara, jangan kecewa. Jangan kecil hati. Jangan sakit hati. Bahwa yang penting bukan besar kecilnya pelayanan, namun tanggung jawab pelayanan itu. Namun tanggung jawab dari Anda, saudara dan saya, atas pelayanan yang ditunjukkan kepada kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 8. 1 Korintus 15 ayat 8. Satu Korintus 15 ayat 8.
Maaf, keliru. 1 Korintus 15 ayat 58. 50-nya hilang dalam ingatan. 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Biarlah ketika kita melakukan pelayanan yang kecil maupun besar, kita jangan bergoyah. Berdirilah teguh dalam pelayanan kita, sehingga kita bisa merasakan bahwa jerih payah kita di dalam kita ini melayani. Jerih payah kita di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita satu hal, berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selamat melayani. Salam pelayanan. Salam dulos. Dan Tuhan memberkati. Amin.